Baik, kita hari ini akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan keluarga tahap 1, yaitu asuhan keperawatan keluarga dengan keluarga yang baru menikah. Oke, di sini yang perlu kita review kembali bahwa asuhan keperawatan keluarga berarti prosesnya ada 5 tahapan, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Di mana pengkajian itu seperti yang dibahas kemarin bahwa pada keluarga itu yang dikaji bukan hanya anggota keluarga yang sedang sakit, kalau memang ada yang sedang sakit, atau kepala keluarganya saja, bukan seperti itu, tapi semua akan dikaji dari seluruh anggota keluarga yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Kemudian penentuan diagnosa, mereview kemarin juga bahwa penentuan diagnosa itu mulai dari analisis data sampai dengan penentuan masalah, di mana masalah ini nanti kita akan mengklasifikasikan dengan scoring untuk menilai prioritas masalah mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan silahkan disesuaikan dengan panduan asuhan keperawatan, dan kemudian implementasi. Implementasi dibuat, dilaporkan. Jangan lupa bentuk kalimat perencanaan dengan implementasi itu berbeda. Ada kalimat pasif dan ada kalimat aktif. Kemudian kita evaluasi. Di review evaluasi itu ada 2 jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif selalu dilakukan teman-teman pada saat setelah melakukan tindakan. Nah, nanti pada saat dokumentasi keperawatan jangan lupa setelah kegiatan itu harus menuliskan respon. Jadi respon keluarga ketika kita memberikan intervensi itu seperti apa. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengevaluasi di akhir itu dengan evaluasi SWOT. Jadi untuk melihat perkembangan pada saat sesi akhir kita mengkaji keluarga adalah bentuknya SWOT, tapi untuk melihat respon pasien atau evaluasi seketika setelah tindakan itu bentuknya adalah evaluasi formatif. Oke, pada saat pengkajian ini garis besar dari asuhan keperawatan keluarga. Pada saat pengkajian itu ada pengumpulan data mulai dari tipe keluarga, riwayat perkembangan keluarga. Di sini mulai dari riwayat pembentukan keluarga inti sampai dengan riwayat keluarga sebelumnya. Kemudian lingkungan kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan rumah, kemudian luas rumah dan segala macamnya, termasuk dengan kondisi lingkungan sekitarnya, struktur keluarga, kemudian fungsi keluarga dan coping keluarga. Teman-teman perlu sekali untuk mengkaji coping keluarga karena untuk mengetahui upaya yang dilakukan keluarga ketika keluarga menghadapi masalah. Dan itu sangat penting untuk menjadi support sistem ketika kita melakukan asuhan keperawatan keluarga. Kemudian yang kedua, pengumpulan keluarga, anggota keluarga. Di sini kita akan mengkaji kesehatan baik itu fisik, mental, kemudian emosional, sosial, spiritual, dan ini dikajinya seluruh anggota keluarga. Jadi tidak disimpulkan ya, tapi satu persatu itu harus kita kaji. Jadi nanti akan terlihat bagaimana perkembangan biopsikososial untuk kepala keluarga, kemudian untuk anggota keluarga termasuk anak-anak dan semua orang yang tinggal di keluarga tersebut. Penentuan diagnosa ada analisis data, perumusan masalah sampai dengan prioritas masalah. Nah, pada saat pembuatan rencana keperawatan jangan lupa menentukan tujuan, penentukan kriteria, penentuan standar dan intervensi keperawatan yang akan dilakukan. Implementasi pada pembuatan asuhan keperawatan keluarga itu harus dijelaskan sumber daya keluarganya, kemudian tingkat pendidikan keluarganya, adat istiadat yang berlaku, respon dan penilaian keluarga, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh keluarga. Nah, ini berkaitan dengan support system, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana penerimaan keluarga sampai dengan memungkinkankah tindakan itu menjadi efektif dengan semua yang dimiliki oleh pihak keluarga. Nah, ini evaluasinya ada formatif sama sumatif.
Oke, tugas perkembangan keluarga di sini berhubungan dengan perkembangan tanggung jawab yang harus dicapai oleh keluarga pada saat tugas perkembangan keluarga dengan keluarga baru. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan biologis, pembentukan kebudayaan, aspirasi dan nilai-nilai dalam keluarga. Ini diambil dari buku buku lama, atau bukan buku lama ya, buku aslinya, buku pertamanya, karena sekarang itu sudah dibuat saduran-saduran dan terjemahan serta di recycle mungkin ya. Oke, ini ada pemenuhan kebutuhan biologis, pembentukan kebudayaan, karena pada saat keluarga baru menikah dia menyatukan dua kebudayaan yang berbeda, sehingga harus ada adaptasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Keluarga pasangan baru menikah, yaitu perkawinan dari sepasang insan menandai permulannya sebuah keluarga baru. Keluarga yang menikah atau prokreasi dan perpindahan dari keluarga asal atau status lajang ke hubungan baru yang cukup intim. Nah, ini definisi dari keluarga yang baru menikah. Jadi dia akan berpindah dari keluarga yang lama membentuk keluarga yang baru, sehingga akan ada proses adaptasi yang cukup perlu kedewasaan. Kalau dikaitkan dengan peraturan undang-undang pernikahan, bahwa saat ini menikah itu diupayakan minimal 20 tahun. Yang pertama dari proses psikologis, 20 tahun itu sudah masuk ke arah dewasa. Terus kemudian pada aspek fisik, bahwa 20 tahun itu pembentukan atau masa kematangan dari sistem reproduksi itu sudah cukup matang, sehingga bisa atau tidak berisiko terjadi hal-hal lain ketika mereka melakukan hubungan suami istri ketika mereka sudah menikah. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum 20 tahun, ya bagusnya sih nggak usah menikah dulu ya. Tugas perkembangan keluarga pasangan baru, membentuk perkawinan yang saling memuaskan, membina hubungan yang harmonis dengan kerabat, ipar, mertua, dan segala macamnya, perencanaan keluarga, keputusan menjadi orang tua. Nah, ini membentuk perkawinan yang saling memuaskan itu berkaitan dengan komunikasi, teman-teman. Mungkin ketika dia sendiri, perempuan biasanya lebih rapi, kemudian dia bangun pagi, rumah rapi, dan segala macamnya, tiba-tiba ketika sudah menikah, rumahnya berantakan, terus kemudian suaminya susah bangun pagi. Nah, ini walaupun kelihatannya sepele, tapi itu akan menjadi satu hal yang mungkin menjadi konflik internal ketika menyusun sebuah keluarga baru. Kemudian hubungan yang harmonis dengan kerabat. Nah, ini juga penerimaan orang lain di sekitar kita. Jadi konsep menikah itu bukan hanya menikah antara laki-laki dengan perempuan, tapi juga dengan keluarganya. Itu di semua budaya, mau di budayanya Indonesia atau di budayanya Korea, di Cina, di mana sekalipun, itu peran ipar dan mertua itu sudah cukup besar. Jadi perlu penerimaan, karena memang kedua keluarga itu berasal dari keluarga yang berbeda-beda, dan mungkin ada hal yang menjadi kehilangan. Contoh ketika sebuah keluarga itu menikahkan anaknya yang perempuan misalkan, jadi orang tuanya akan merasa kehilangan, terus kemudian akan merasa khawatir, jangan sampai, mungkin berpikir ya, jangan sampai anak saya udah capek-capek kuliah, tiba-tiba ngurusin rumah, kemudian disuruh suaminya, mending disuruh suaminya ya disuruh mertuanya gitu kan. Nah, itu kan menjadi masalah juga, termasuk ipar juga. Mungkin yang tadinya adik kakak itu cukup intens untuk saling membantu, tiba-tiba ketika sudah menikah, karena memang dia punya fokus keluarga sendiri yang harus lebih diutamakan dibandingkan dengan adiknya dan orang tuanya, maka itu akan menjadi konflik baru. Kemudian merencanakan keluarga, keputusan menjadi orang tua. Kemarin kita bahas tuh, bahwa di luar negeri itu keputusan untuk menikah itu cukup rumit, mungkin kecuali di negara-negara Islam ya. Kalau di negara Islam itu seperti Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lainnya, itu lebih cenderung memutuskan untuk segera menikah. Karena prinsipnya tidak ada pacaran dalam sebuah hubungan, tapi memang harus adanya pernikahan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari negara-negara yang non-muslim, itu keputusan menikah itu menjadi sesuatu hal yang banyak pertimbangan.
Karena kenapa? Karena di sana dilegalkan untuk hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Jadi proses menikah itu menjadi hal yang menakutkan, apalagi ketika disandingkan dengan sebuah dengan sebuah budaya bahwa orang menikah itu tujuannya adalah mempunyai anak. Nah, ini child free yang sekarang lagi kemarin sempat booming ya, bahwa nggak mau punya anak gitu. Itu kalau untuk di Indonesia mungkin nggak masuk ya, karena orang Indonesia itu memahami dan bangga ketika menjadi orang tua tanpa tahu bebannya menjadi orang tua. Tapi kalau di luar negeri itu mereka sebelum punya anak, merencanakan punya anak, itu mereka sudah perhitungan keuangan lah, pendidikan lah, itu menjadi hal yang cukup masalah. Oke, cara sehat untuk mengatasi masalah berhubungan dengan keluarga baru menikah, yaitu perlu kemampuan pasangan untuk berempati. Jadi perlu ada peduli dengan pasangan, terus saling memberi dorongan, dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur, pendekatan konflik dengan perasaan saling menghormati. Oke, dalam proses adaptasi itu memang perlu adanya membagi posisi, teman-teman. Sebetulnya ketika kita ada masalah dengan siapapun, kita perlu memposisikan ketika kita ada di posisi sebelah. Jadi jangan selalu memandang masalah itu dari sisi kita. Kenapa? Karena pasti kita yang benar dan dia yang salah. Kalau misalkan kita mencoba bertukar peran dengan membayangkan kalau saya jadi dia, akan seperti apa. Begitupun juga ketika membangun sebuah keluarga. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan keluarga baru menikah yang konflik, berantem terus-terusan, nah itu perlu ditanya dari kedua belah pihaknya. Dan biasanya itu ada ketidakpuasan atau ada kelelahan dari salah satu pihak dengan ritme keluarga yang baru. Misalkan wanita karir, dia tiba-tiba harus mengurus rumah, terus kemudian bekerja, terus kemudian mengurus suami juga. Terus tiba-tiba suaminya karena merasa saya suami gitu, jadi dia tidak pernah ikut membantu urusan rumah tangga. Terus kemudian karena istrinya bekerja, keuangan tidak saling terbuka. Nah ini sebetulnya mungkin secara kalian belum berkeluarga itu menjadi hal yang biasa, tapi ketika sudah berkeluarga itu adalah sumber konflik keluarga yang akan membludak di masa yang akan datang berikutnya. Jadi kalau misalkan suka nggak suka silahkan dibicarakan. Kalau misalkan ada hal yang tidak nyaman silahkan dikomunikasikan. Dan coba pahami ketika Anda jadi dia, kemudian itu akan menjadi satu solusi atau jalan tengah supaya tidak menjadi merasa benar sendiri dan selalu menyalahkan orang lain. Oke, perencanaan keluarga merupakan salah satu tanggung jawab perawat saat bekerja dengan keluarga untuk membentuk pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana. Ketika teman-teman menemukan keluarga yang baru menikah, maka yang wajib kita sampaikan adalah konseling terkait dengan keluarga berencana. Di situ teman-teman akan membuat sebuah penjelasan atau media yang cukup, yang harusnya bagus ya. Media yang bisa dipahami oleh keluarga terkait dengan KB itu apa aja. Jadi teman-teman nanti silahkan membuat leaflet tentang KB, misalkan tentang IUD, tentang implan, suntik, terus kemudian tablet pil ya. Nah, terus yang kayak gitu-gitu silahkan dibuat leafletnya, dibagi kelompoknya, nanti disiapkan, karena nanti ketika kita lab skill konseling keluarga, kita akan menggunakan leaflet yang dibuat oleh teman-teman semua. Oke, jika tidak, jika keluarga tidak merencanakan sebuah kelahiran yang terencana atau tidak menyusun pemilihan KB, dapat mempengaruhi kesehatan keluarga jika secara keseluruhan, contohnya kematian ibu dan bayi, anak yang tidak diharapkan, masalah kesehatan pada orang tua, masalah perkembangan anak, perpecahan perkawinan. Nah, jadi teman-teman, pada saat sebuah keluarga memutuskan untuk mempunyai anak, itu memang bagusnya direncanakan. Misalkan, oke,